Putri Ina Kusnadewi, saya dari kelas 11 PS2, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang renang gaya punggung. Kita mulai dari pengertian. Renang gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. Yang kedua, analisis keterampilan gerak renang gaya punggung. Yang pertama, posisi tubuh pada renang gaya punggung yaitu 1. Posisi tubuh hampir sejajar dengan permukaan air. Yang kedua, usahakan agar bisa sedatar mungkin. Yang ketiga, irama kaki naik turun atau aksi kaki digunakan lebih dan dibanding aksi kaki pada renang gaya bebas. Yang keempat, sikap kepala pada renang gaya punggung pada dasarnya adalah berenang tidur di air dengan sikap yang rileks tanpa harus mengarahkan pandangan kemana saja. Namun, dapat pula arah pandangan dilakukan dengan toleransi sudut arah pandang maksimal 45 derajat dengan sikap yang rileks. Gerakan lengan pada renang gaya punggung. Gerakan lengan dibagi jadi 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase menari. Dimulai setelah telapak tangan masuk beberapa inci dari permukaan air sampai titik maksimal. Tekuk siku atau telapak tangan tepat berada di samping luar bahu. Yang kedua, fase mendorong. Mulai dari akhir tarikan, tangan mendorong ke belakang dan bawah dalam gerakan seperempat lingkaran. Yang ketiga, ada fase istirahat. Dimulai dari tangan keluar dari permukaan air dengan ibu jari keluar lebih dahulu. Adapun urutan pelaksanaan gerakan lengan renang gaya punggung adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu ujung kaki dikaitkan dengan pegangan di tepi kolam. Kaki yang lain bertumpu pada dinding kolam agak ke bawah untuk memberi kekuatan penyangga badan. Yang kedua, sikap badan telentang. Muka menghadap ke atas dengan dagu agak ditarik dan kedua lengan di sisi badan. Yang ketiga, lengan secara bergantian diayunkan lurus ke permukaan air melampaui kepala dan masuk ke air dengan posisi lengan di samping kepala. Yang keempat, setelah tangan masuk ke dalam air, maka dimulailah gerakan menari dan mendorong air dengan kuat sehingga lengan lurus di sisi badan. Yang kelima, untuk memperoleh hasil yang lebih baik, hendaknya jari-jari tangan dirapatkan. Adapun gerakan kaki pada renang gaya punggung. Yang pertama, pada dasarnya gerakan kaki pada gaya ini sama seperti pada gaya bebas dengan sumber gerak pada pangkal paha. Yang kedua, gerak kaki pada renang gaya punggung harus seimbang dengan seputaran tubuh pada porosnya. Yang ketiga, saat kaki bergerak ke atas permukaan air, agar diperhatikan bahwa gerakan itu bukan akibat lutut yang ditarik ke atas sehingga dapat menendang, melainkan tungkai kaki bawah akan menendang dan melecut membentuk sudut pada lutut sebagai akibat berinya tangkai kaki bawah. Yang keempat, irama kaki pada gaya punggung untuk jarak 200 meter akan lebih dalam dibanding yang akan turun di nomor 100 meter. Yang kelima, daya letuk pergelaran kaki pada gaya ini mempunyai peran dan sangat menentukan untuk melakukan dorongan maju. Yang berikutnya ada pernapasan pada renang gaya punggung. Meskipun sikap tubuh pada gaya ini dapat memungkinkan setiap orang mengambil nafas kapan saja, tetapi juga untuk menghindarkan kemungkinan teresapnya air terutama melalui hidung. Maka cara mengambil nafas pada renang gaya punggung sama seperti yang dikerjakan pada renang gaya bebas. Sebagai patokan, apabila yang bersangkutan mampu mengambil udara dengan memutar kepala ke arah kanan, seperti di saat gaya punggung mengambil nafas di saat tangan kiri melakukan posisi istirahat. Yang terakhir ada koordinasi gerakan pada renang gaya punggung. Pada dasarnya koordinasi gerakan gerakan kaki dan nafas bisa dikerjakan setelah menguasai secara akurat dari masing-masing bagian, yaitu kaki dan pernapasan.